Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab sholat. Mengapa sholat ini dijadikan satu hal yang wajib bagi kita umat Islam. Bahkan sholat ini merupakan fardu ain. Fardu ain ini adalah satu kewajiban yang wajib kita jalankan atau kita laksanakan. Kalaupun kita tidak bisa atau tidak mampu menjalankan sholat ini dengan berdiri, kita diwajibkan menjalankan sholat dengan duduk. Kalaupun dengan duduk kita tidak mampu, kita diwajibkan menjalankan sholat dengan berbaring. Kalaupun dengan berbaring ini tidak mampu kita menggerakkan organ tubuh kita, kita diwajibkan menjalankan sholat ini dengan isyarat. Mengapa begitu pentingnya sholat ini bagi kita? Kalau kita mengetahui betapa pentingnya sholat ini, karena sholat ini merupakan satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mensyukuri asal kejadian kita atau asal anasir kejadian kita, yaitu kita ini dijadikan oleh Allah dari 4 anasir, yaitu api, angin, air, dan tanah. Begitu pula dalam gerakan sholat ini ada 4 gerakan pokok, yaitu berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Ini adalah melambangkan sifat 4 anasir, api, angin, air, dan tanah itu tadi. Berdirinya sholat ini adalah cara kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa nyawa, sehingga dengan kita diberi nyawa oleh Allah kita bisa hidup. Nyawa ini dari intisari api. Nyawa ini dari intisari api, sehingga cara kita mensyukuri nikmat nyawa yang telah diberikan oleh Allah ini yaitu dengan jalan menjalankan berdirinya sholat. Ketika takbiratul ihram kita berdiri, ini cara kita mensyukuri nikmatnya Allah berupa nyawa yang telah diberikan pada kita, sehingga kita dapat hidup. Kemudian rukuk. Rukuknya sholat ini adalah cara kita mensyukuri nikmatnya Allah berupa nafas yang telah diberikan pada kita. Karena nafas ini dari intisari angin. Nafas ini tercipta dari intisari angin, dan angin ini sifatnya merobohkan, seperti halnya orang rukuk dalam rukuknya sholat. Jadi cara kita mensyukuri nikmatnya Allah diberikan nafas, sehingga dengan nafas, keluar masuknya nafas ini kita bisa merasakan nikmatnya hidup. Andai kata kita tidak bernafas, ya kita tidak akan bisa hidup. Kita tidak bernafas 2 menit saja mungkin kita sudah tidak akan bisa bertahan hidup. Jadi setiap hari keluar masuknya nafas ini adalah nikmat dari Allah, dan cara mensyukurinya yaitu dengan jalan menjalankan rukuknya sholat. Kemudian sujud. Sujud ini adalah cara kita mensyukuri nikmatnya Allah. Kita diberikan oleh Allah darah pada tubuh kita. Dengan peredaran darah yang ada pada diri kita, darah ini lancar sehingga kita bisa hidup sehat, kita bisa melakukan aktivitas. Andai kata darah ini tidak ada dan tidak berjalan dengan baik, tidak dengan lancar, mungkin bisa jadi stroke. Dan darah ini tercipta dari intisari air.
Sehingga cara mensyukurinya adalah dengan menjalankan sujudnya sholat. Coba kita lihat air ini hukumnya, hukum air ini mesti mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah, seperti halnya orang yang sujud. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah diberikan peredaran darah yang lancar seperti itu, sehingga kita bisa menikmati kehidupan, menikmati hidup kita. Kemudian yang terakhir adalah duduknya sholat. Setelah sujud, dalam sholat kita melakukan duduk. Nah, duduk ini adalah merupakan simbol dari tanah atau bumi. Sedangkan jasad kita, tubuh kita ini adalah dari intisari tanah. Jadi cara kita mensyukuri nikmatnya Allah yang berupa jasad kita yang begitu baik, begitu sempurna. Cara kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kita diberi jasad yang baik. Ini adalah dengan jalan menjalankan duduknya sholat. Jadi pada hakikatnya kita menjalankan sholat ini adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan nikmatnya ini sudah kita ambil duluan. Semenjak kita diwujudkan oleh Allah, diciptakan Allah jadi manusia, ini nikmatnya sudah kita ambil duluan. Jadi kita dalam menjalankan sholat ini adalah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita tidak perlu berharap yang lain, karena nikmat ini sudah kita ambil duluan dan sudah kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya sholat ini dijadikan satu hal yang wajib bagi kita umat Islam, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Bahkan di Al-Quran sendiri, barang siapa yang bersyukur tentang nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya. Akan tetapi barang siapa yang kufur dan ingkar dengan nikmatku, maka tunggulah adabku ini teramat pedih. Jadi cara kita mensyukuri nikmat hidup sebagai manusia, sebagai makhluk yang sempurna, ini adalah dengan jalan menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Makanya sholat 5 waktu ini merupakan fardu ain bagi kita, kewajiban yang wajib kita laksanakan. Karena apa? Ibaratnya pahalanya ini sudah kita nikmati duluan, yaitu berupa kehidupan kita. Makanya sholat ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita. Bahkan sholat ini sendiri merupakan tiangnya agama. Sholat inilah yang akan menjadikan pembeda bagi kita. Pembeda apakah itu orang muslim atau tidak muslim. Pembeda dari ajaran-ajaran yang lain. Nah, caranya yaitu dengan sholat. Makanya sholat ini dijadikan tiangnya agama. Jadi tandanya kalau kita ini muslim yang beriman, yaitu tandanya yaitu menjalankan ibadah sholat. Dan nikmatnya ini sudah kita ambil duluan. Nah, ini yaitu berupa kenikmatan hidup, wujud kita jadi manusia. Nikmatnya sudah kita ambil duluan. Nah, jadi kita tinggal mensyukuri. Cara mensyukuri kita yaitu dengan jalan menjalankan ibadah sholat. Kalau orang Jawa, mungkin leluhur kita cara meruat dulur papat limo pancer, yaitu dengan macam-macam, dengan sodako, berbagai macam tata cara atau ritual. Tapi kalau kita umat Islam, yaitu cara mensyukuri kita meruat dulur papat limo pancer, yaitu dari anasir api, angin, air, dan tanah. Ini adalah dengan menjalankan ibadah sholat. Dengan menjalankan ibadah sholat. Karena dari anasir api, angin, air, dan tanah ini kalau dijadikan menjadi dalam sifat di perilaku kehidupan kita, yaitu akan menjadi nafsu 4 ini tadi, yaitu amaro, api jadi amaro,
kemudian angin jadi aluama, air jadi sofia, kemudian yang tanah jadi mutmainah. Jadi sebetulnya dari anasir ini akan mewujudkan sifat atau nafsu. Kalau bahasa nafsu yang ada dalam diri kita. Kalau leluhur kita mungkin dengan bahasanya yaitu kakang kawa di hari-hari gitu buser. Kalau mungkin ada spiritualis Islam yaitu malaikat mukarrabin. Nah, semuanya adalah tidak lain dari 4 anasir ini tadi. Cuma beda dalam bahasa dan penafsirannya saja. Sebetulnya bersumber dari 4 ini tadi, yaitu api, angin, air, dan tanah. Jadi kita umat Islam terutama cara meruat sedulur papat limo pancer yang asal kejadiannya dari api, angin, air, dan tanah, yaitu dengan jalan menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Makanya sholat 5 waktu ini menjadi satu hal yang wajib, bahkan fardu ain. Nah, ini pemirsa, jadi nikmatnya sudah kita ambil duluan. Dengan menjalankan sholat yang baik, insya Allah akan merubah perilaku kita, juga akan menjadi baik. Kalau sholatnya betul, insya Allah yang kita kerjakan apapun menjadi betul dan baik. Karena sholat itu sendiri, buah dari sholat itu sendiri, yaitu anil faksa iwa mungkar. Jadi sholat yang betul ini akan berbuah, dan buahnya itu anil faksa iwa mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi perbuatan keji ini salah satu perbuatan kita mendolimi orang lain, menfitnah orang lain, jahat dengan orang lain, ini perbuatan keji. Dan mungkar ini melakukan hal-hal kemaksiatan yang lain. Sehingga dengan menjalankan ibadah sholat yang benar, ibadah sholat yang khusyuk, insya Allah akan mampu merubah perilaku kita, merubah sifat kita, sehingga menjadi manusia yang berakhlak sesuai dengan perintah Allah, atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yaitu menjadikan akhlakul karimah. Jadi Rasul diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ketika sholat kita sudah benar, insya Allah perilaku kita, perbuatan kita, dan ibadah-ibadah yang lain insya Allah akan ikut benar. Sehingga jangan sampai kita menjalankan sholat akan tetapi perilaku kita, sifat kita masih tetap tidak berubah. Karena buah dari sholat itu sendiri yaitu anil fasa iwa mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi mari kita sampaikan, kita beri teladan yang baik kepada saudara-saudara kita, bahwasanya Islam ini betul-betul agama yang rahmatan lil alamin, yang berakhlakul karimah. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi itu diantaranya yaitu orang yang menjalankan sholat tapi lalai dengan sholatnya. Orang yang sholat tetapi tidak tambah mendekatkan diri kepada Allah, tidak mendapatkan rahmatnya Allah, karena sholatnya ini tidak diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari, karena hanya melakukan gerakan sholat saja, tapi sholatnya ini tidak sampai merasuk dalam jiwanya. Sholat yang betul adalah sholat yang berbuah, yang artinya diaplikasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, yaitu tadi anil faksa ila mungkar, berakhlak yang baik. Jangan sampai tetangga kita, saudara kita, sahabat kita ini sampai tersakiti dengan lesan kita, dengan perbuatan kita. Sehingga sholat kita ini betul-betul menjadi sholat yang baik, sholat yang sesuai dengan tujuan-tujuan sholat. Jadi jangan sampai, saya sekali lagi sama-sama mengingatkan, saya juga mengingatkan pada diri saya sendiri,
juga mungkin barangkali saudara-saudara kita yang mendengarkan video ini. Jadi buah dari sholat ini adalah anil fasa'i wa mungkar, yang pada akhirnya adalah mewujudkan akhlakul karimah. Islam ini rahmatan lil alamin. Gitu. Bahkan betapa pentingnya sholat ini sangat penting sekali, karena nanti di hari kiamat amal ibadah yang pertama kali dihisap oleh Allah yaitu sholat. Ketika sholat kita baik, maka seluruhnya akan ikut baik. Akan tetapi jika sholat kita ini tidak baik, maka jangan diharap amal-amal yang lain ini baik. Malah amal ibadah yang pertama kali dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah adalah sholat kita. Makanya mari kita betul-betul dalam menjalankan sholat ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan memohon hidayah kepada Allah, sehingga kita bisa mengaplikasikan buah daripada sholat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi manusia yang baik, manusia yang rahmatan lil alamin, manusia yang penuh dengan kasih sayang. Jangan sampai kita habis sholat kemudian pulang dari masjid, pulang dari sholat, perbuatan kita masih tetap belum bisa berubah. Ini adalah orang-orang yang celaka. Jadi sholatnya ini tidak malah mendekatkan diri pada Allah, tidak malah mendapatkan rahmat dari Allah, akan tetapi sholat orang itu akan mendapatkan murkanya Allah. Nah, karena sholatnya ini tidak mempunyai efek dalam perilakunya sehari-hari. Jadi itu harapan. Makanya Islam ini adalah betul-betul agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin, sehingga gerakan-gerakan dalam sholat ini merupakan satu rangkaian dari ibadah-ibadah seluruh nabi dan rasul. Ini disempurnakan dalam syariat Islam, yaitu dalam ajaran sholat ini. Sholat ini juga merupakan salah satu bentuk mi'raj kita kepada Allah. Di sholat ini, kalau sholatnya ini sudah betul, insya Allah sholat kita ini adalah mi'raj kita kepada Allah, nyambung kita kepada Allah. Nah, ini mudah-mudahan sedikit pengetahuan sebagai pengingat, khususnya bagi diri saya pribadi, mungkin bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin mendengarkan sedikit video ini, mudah-mudahan diberi oleh Allah hidayah, mudah-mudahan diberi oleh Allah selalu bisa menjalankan sholat dengan baik, selalu bisa berbuat kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, mudah-mudahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.